Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jumpa kembali dengan HS Channel, bro. Semoga sehat selalu ya di sana dan selalu dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin untuk bro dan keluarga dan kita semua ya. Amin. Oke, kita akan kembali mengamati sebuah berita yang kali ini dilansir dari atau kita amati berita dari CNN tentang Kaesang merespon ajakan Mbak Puan ya. Seperti kita ketahui bersama, sejak 25 September 2023 kemarin, Kaesang resmi jadi Ketua Umum PSI ya. Walaupun ini tentu saja kalau kita perhatikan menuai pro dan kontra, tapi saya kira ini tidak perlu kita permasalahkan, itu biasa ya. Itu biasa. Kita akan coba melihat dan mereaksi secara sederhana tentang ajakan Puan atau berita tentang ajakan Puan kepada Kaesang untuk bersama-sama PDIP. Dalam hal ini pastinya mendukung Ganjar Pranowo. Oke bro, kita coba bacakan berita singkat ini lalu kita reaksi ya sedikit ya sambil santai. Kaesang, oke sebentar ya, reaksi-reaksi santai saja. Dilansir dari CNN Indonesia, oke maaf ya. Dikutip dari CNN Indonesia, berita hari Rabu 27 September 2023 5.20 WIB tadi pagi ya. Kaesang respons ajakan Puan dukung Ganjar. Siap asal saling win-win. Win-win itu menang dan menang. Nah ini Kaesang bersama Haji Giring ya. Haji Giring. Oke, Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengatakan partainya terbuka bekerja sama dengan PDIP di Pilpres 2024. Ia mengaku siap berkolaborasi dengan siapapun asal kerjasama itu saling menguntungkan. Hal tersebut disampaikan Kaesang merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mengajak dirinya membawa PSI mendukung Ganjar Pranowo. Kita PSI itu terbuka dengan semua, dengan siapapun kita bekerja sama akan siap berkolaborasi asal saling win-win. Tidak ada win-loss atau loss-win dan kita bisa bersinergi bersama, kata Kaesang di kantor DPP PSI Jakarta Selasa kemarin ya 26 September. Dalam kesempatan itu, Kaesang mengatakan bakal sowan bersama jajaran PSI ke Presiden Jokowi. Ia mengklaim akan tetap mengurus perizinan audiensi itu secara birokrasi. Sebagai ketum ya, soalnya kan saya lewat jalur belakang juga bisa, jalur resmi ya. Bantu ya Pak Wamen, kata Kaesang seraya tertawa. Sekjen PSI sekaligus Wamen ATR atau BPN Raja Juli Antoni menyampaikan akan mengirimkan surat permohonan audiensi PSI ke Jokowi. Sebelumnya, Puan mengajak Kaesang untuk bergabung dengan koalisi PDIP mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Namun, Puan mengakui setiap partai memiliki strateginya masing-masing. Kami akan selalu bersilaturahmi, namun memang sebuah partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul kemudian memenangkan capresnya. Jadi kemudian ayo Mas Kaesang ikut PDIP Perjuangan saja yuk, kata Puan usai menghadiri acara Rakernas Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI di Jakarta Selatan Selasa 26 September. PSI telah menyatakan dukungan kepada Ganjar sebagai capres di Pilpres 2024 sejak Oktober 2022. Namun dalam beberapa waktu kebelakang, PSI mulai merasa mesra dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo bahkan sempat bertandang ke DPP PSI pada bulan Juli. Bulan lalu maaf ya. Prabowo bahkan sempat bertandang ke DPP PSI pada bulan lalu. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali juga hadir ketika Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu Prabowo di Hambalang. Terbaru, Kaesang yang baru diangkat sebagai ketua umum atau ketum pada Senin 25 September malam menyatakan PSI tak akan terburu-buru memutuskan dukungan ke capres di Pilpres 2024. Putra bungsu Jokowi itu mengajak para kadernya menyerap aspirasi rakyat terkait sosok capres
yang bakal pihaknya dukung. Ia pun menargetkan PSI bisa lolos ke DPR di pemilu 2024. Nah, itu bro beritanya ya. Ini di alinea terakhir. Benar nih ya, CNN nih ya menulisnya putra bungsu Jokowi. Jangan disebut putra bungsu presiden ya. Presiden itu tidak punya putra ya. Presiden itu adalah jabatan ya. Jabatan tidak memiliki putra ya atau putri ya. Pak Jokowi lah yang memiliki putra dan putri ya, sebagai kepala keluarga. Oke, ini beritanya cukup singkat ya bro ya. Dan kemarin itu kalau tidak salah ya cukup agak rame ya isu tentang Mbak Mega atau Bu Megawati ya Soekarno Putri marah katanya ya. Marah karena Kaesang bergabung dengan PSI. Tapi kemudian sekjennya Hasto ya menepis isu itu dan membantah ya. Itu ada beberapa pemberitaan tentang itu. Jadi tidak ada pertemuan khusus yang membahas ini katanya ya, kurang lebih seperti itu. Tapi saya cermati begini ya, saya sebelumnya di pemberitaan kemarin ya, saya sempat menyinggung bahwa ini merupakan tamparan keras bagi PDIP ya, karena putra bungsu Pak Jokowi bergabung dengan PSI dan sekaligus menjadi ketua umum dadakan dalam tanda kutip ya. Jadi luar biasa, dalam 2 hari menjadi anggota resmi begitu, lalu langsung diangkat menjadi ketua umum. Jadi ini sebuah transformasi politik yang cukup cepat ya, cukup cepat. Oke, saya kemarin mengatakan ini merupakan tamparan sebenarnya ya. Ya saya juga melihat dari 2 sisi begini bro, bahwa grassroots dari PDIP itu atau beririsan dengan grassrootsnya Pak Jokowi ya. Bahkan kalau dilihat ya, jika ini ya, jika datanya betul, 80% itu adalah suara milik Pak Jokowi, di mana di dalamnya beririsan dengan suaranya PDIP yang mencapai sekitar 20% setidaknya itu di electoral threshold-nya ya, yang 20% atau PDIP memiliki perwakilan kurang lebih 20% di DPR ya. Kalau 20% dari grassroots berarti 60% itu adalah para pendukung Pak Jokowi. Artinya bisa saja ketika Kaesang atau grassroots dari Pak Jokowi ini beralih ke Kaesang, ke PSI dalam hal ini, bisa besar ini PSI ya. Jadi saya sih secara pribadi ya bro ya, ini pendapat saja, harusnya resah ya PDIP ini ya. Karena ketika tergerus grassrootsnya Pak Jokowi ke PSI, otomatis akan membuat berkurangnya suara ke PDIP secara signifikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua juga memang saya melihat begini ya, saya melihat dari beberapa peristiwa yang terjadi di dunia politik Indonesia, di mana dinasti politik ini tidak lepas dari peran penguasa ya, dibentuk atau dibangun pada saat mereka berkuasa, seperti Pak Pak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Beliau membangun Demokrat saat beliau berkuasa kan. Kemudian berusaha membangun dinasti politiknya dengan menjadikannya AHY sebagai ketum yang sekarang ya untuk Demokrat. Jadi ini mungkin saja Pak Jokowi juga terinspirasi oleh itu ya, seperti Demokrat dan PDIP. Beliau juga ingin mengkader, membentuk sebuah dinasti politik ya, melalui perahunya PSI ya, dengan merestui Kaesang putra bungsunya untuk menjadi ketum, bergabung dan menjadi ketum di PSI. Jadi ada 2 hal ya bro ya. Yang pertama, kenapa beralasan sebetulnya, yang pertama PDIP harusnya memang kritis dalam hal ini ya, bahwa ini harus diwaspadai ya, bergabungnya Kaesang ke PSI ini, karena dikhawatirkan suara PDIP juga akan tergerus ke sana ya. Suara grassroots PDIP itu bisa saja tergerus ke PSI, begitu ya bro ya. Jadi kemarin saya mengatakan seperti itu ya, ini cukup tamparan keras ya, sebuah
peristiwa yang tentu saja tidak lepas dari peran Pak Jokowi sebagai petugas partai PDIP bergabungnya Kaisang ini ke PSI. Nah, terus yang berikutnya kita akan lihat bahwa kemudian malah Mbak Puan ini mengajak kerjasama. Nah, ini apakah ajakan ini juga salah satu alasannya adalah hal yang tadi ya, bahwa ada kekhawatiran juga di Mbak Puan ya ketika Kaisang ini lepas misalnya tidak ikut ke perahunya PDIP mendukung Ganjar gitu, nanti akan tergerus dukungan Ganjar yang berbasis grassroots-nya Pak Jokowi di pemilu 2014 dan 2019 ya. Mungkin itu juga akan bisa saja itu menjadi pertimbangan Mbak Puan ya ketika mengajak Kaisang bergabung. Kemudian yang kedua, ini ya responnya kan tadi win-win katanya ya. Tapi yang saya cermati begini ya bro ya, Kaisang ini sebagai ketua umum PSI yang baru menyatakan bahwa partainya itu terbuka bekerja sama dengan PDIP ya, dan juga dengan siapapun gitu ya. Artinya dengan siapapun ini harus dicermati ya, siapapun tuh bagaimana ya, karena kalau saya perhatikan mungkin saja dia akan terbuka bekerja sama dengan PDIP dengan syarat tadi win-win, kemudian juga dengan Prabowo Subianto melalui KIM atau berkolaborasi dengan KIM ya, Koalisi Indonesia Maju, dengan syarat juga win-win gitu ya. Tapi apa mungkin dengan pasangan Amin begitu ya. Jadi kata-kata dengan siapapun ini harus diralat ya, karena apakah memang sudah berubah ya, karena kalau dulu ya rasanya tidak mungkin PSI ini mendukung pasangan Amin ya, atau katakanlah beginilah, mengacu kepada peristiwa-peristiwa sebelumnya, tidak mungkin PSI ini mendukung Anies Baswedan. Udah jelas-jelas langkah-langkah yang diambil oleh Haji Giring dulu itu begitu, dalam tanda kutip ya, begitu kritis ke Pak Anies Baswedan ya. Nah, apa mungkin dengan kepemimpinan Kaisang sekarang ini bekerja sama dengan pasangan Amin dengan koalisi, dengan ketua umum yang baru PSI ini siap juga bekerja sama dengan koalisi persatuan ya, koalisi KPP ya, koalisi KPP yang di dalamnya ada Partai Nasdem ya, ada Partai Keadilan Sejahtera, dan ada Partai Umat kalau tidak salah ya, kalau masih bertahan di situ ya. Apa mungkin mereka bisa atau sekarang berubah haluan ya, tidak lagi seperti dulu ya, begitu anti sama Pak Anies Baswedan. Dengan kata lain, mungkin nggak siapapun di situ termasuk pasangan Amin begitu. Nah, kita tunggu saja ya bro ya, apakah kata-kata ini mencakup bekerja sama, atau kata-kata siapapun tadi mencakup kerjasama dengan Amin. Kita tunggu ya langkah selanjutnya PSI yang sekarang dinakodai oleh putra bungsu Jokowi ini, yaitu Kaisang Pangarep. Nah, begitulah bro berita singkatnya. Kita akan tunggu selanjutnya tuh seperti apa ya. Hanya saja di akhir saya tetap percaya bahwa elit-elit PDIP itu kan juga cerdas ya. Pastinya tidak serta-merta setiap atau langkah yang diambil Puan dengan mengajak kerjasama dengan PSI ini tanpa alasan ya. Pasti punya alasan-alasan yang berdasarkan riset barangkali dan berdasarkan data. Hanya perlu diwaspadai menurut saya ya bro, bahwa hadirnya PSI yang notabene didukung penuh oleh Presiden ya, oleh Joko Widodo, ini bisa saja menjadi ancaman yang cukup berarti bagi PDIP. Artinya jika menurut survei ini ya, jika dukungan grassroots ya, pemilih Pak Jokowi ini masih 80% ya, maka kurang lebih sekitar 60% itu akan ke PSI jika betul-betul Pak Jokowi itu mendukung penuh PSI ini ya, mengingat beliau juga merestui tentu saja Kaisang ke PSI itu direstui oleh bapaknya yaitu Pak Jokowi. Jadi ya harus diwaspadai nih oleh PDIP. Itu saja barangkali ya bro ya
yang bisa kita amati dari pemberitaan di CNN ini. Semoga menjadi tambahan informasi saja dan menjadi kita lebih kritis lagi mengamati apa yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Demikian bro yang bisa saya laporkan dari HS Channel tentang berita yang disuguhkan oleh CNN Indonesia per hari ini ya, tadi pagi. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya bro ya. Terakhir, semoga sehat selalu ya bro, sehat yang manfaat, sehat yang berkah, sehat yang diluaskan rezekinya, rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bro dan keluarga di sana. Demikian akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.